بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antaranya nikmat ilmu dan nikmat diberikan taufik untuk mengamalkannya, serta nikmat untuk senantiasa mencintai ilmu itu. Dan ini adalah nikmat yang sangat agung, di mana pada hari ini hampir semua kalangan, baik dia laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa, tokoh masyarakat, bahkan tokoh agama, mereka hampir meninggalkan ilmu. Bahkan bukan hanya hampir, mereka telah meninggalkan ilmu, karena mereka tidak merasakan kenikmatan belajar agama ini. Kata para ulama kita dulu, seandainya para raja dan para penguasa itu mengetahui bagaimana nikmatnya ilmu, niscaya mereka akan menghunus pedangnya untuk merebut nikmat tersebut dari kami. Maka ketika kita bisa hadir di majelis-majelis yang membahas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, terutama tema-tema yang berkaitan dengan akidah, kaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan pembahasan bagaimana cara memahami hadis Nabi SAW, pada saat itu kita harusnya lebih banyak bersyukur kepada Allah, melebihi syukurnya mereka yang mengumpulkan dunia, mengumpulkan harta. Baik, insyaallah di pertemuan kita kali ini kita masuk bab 31. Bab pembahasan mengenai cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia adalah merupakan salah satu rukun ibadah. Bahkan dia adalah ruh ibadah dan ruh kehidupan. Dan semua cinta atas dasar kecintaan kepada Allah, itulah cinta yang hakiki, cinta yang sebenarnya. Demikian juga semua cinta yang mengantarkan seseorang kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, itulah cinta yang sebenarnya. Karena cinta itu hakikatnya adalah kesucian jiwa dan kemurnian hati yang mengantarkan seseorang kepada sifat pengorbanan dan juga keteguhan di dalam berpegang teguh kepada kebenaran dan janjinya kepada Allah. Dan juga menyebabkan hamba tersebut ikhlas dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka oleh karenanya, pada hakikatnya cinta itu adalah akad dan perjanjian seorang hamba dengan Tuhannya.
Dialah air kehidupan, bahkan dia adalah ruh kehidupan. Dia adalah merupakan kelezatan yang dirasakan oleh ruh. Dengan adanya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan cinta Allah kepada hambanya, maka semua kegelapan akan menjadi terang. Dan akan memberikan kecerahan dalam kehidupan. Hati yang mati akan kembali hidup. Dan hati yang sakit akan kembali sehat. Dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dia buktikan dengan cara mengikuti Rasulullah SAW, maka dengan sebab itu Allah memaafkan semua kesalahan. Allah ampunkan semua dosa. Oleh karena itu Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kalaulah bukan karena cinta tersebut, maka tidak akan tumbuh kehidupan yang sempurna. Kalaulah bukan karena cinta yang Allah titipkan ke dalam hati seorang hamba, seekor singa tidak akan pernah mau merawat anaknya. Seekor gajah tidak akan pernah bisa melahirkan anaknya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan sifat tersebut pada semua makhluk. Namun ketika dia diamanahkan kepada hamba yang bernama manusia dan jin, Allah tuntut mereka untuk membuktikan cinta itu dalam ketaatan kepada Allah. Dengan cara mentauhidkannya, dengan cara mengikuti para utusannya, dan menjauhi segala bentuk kemusyrikan yang menyebabkan kemurkaan Allah. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, "Man iltamasa ridallah bisakhatin nas, radiyallahu anhu arda anhu nas. Wa man iltamasa ridon nas bisakhatillah, sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas." Barang siapa yang mencari perhatian dan keridhaan Allah, maka meskipun manusia tidak suka kepadanya. Saya ulangi, barang siapa yang mencari perhatian dan keridhaan Allah, meskipun manusia tidak suka kepadanya, maka Allah akan meridhoi hamba tersebut. Dan Allah akan membuat manusia ridho kepadanya. Sebaliknya, barang siapa yang mencari perhatian dan keridhaan manusia untuk melakukan sesuatu yang dimurkai Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan Allah akan membuat manusia juga murka kepadanya. Oleh karena itu, ketika cinta seorang hamba kepada Allah tidak bisa dibuktikan, apalagi hilang, pada saat itulah seakan-akan semua tumbuh-tumbuhan yang indah menjadi layu. Saat itulah semua percintaan dan hubungan akan berakhir dengan permusuhan. Maka jika seorang mencintai sesuatu bukan atas dasar kecintaan dia kepada Allah, suatu hari nanti dia akan menjadi musuh. Allah beritahukan contohnya dalam Al-Quran. Al-akhillau yawma'idin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Pada hari kiamat nanti orang-orang yang saling mencintai akan berakhir dalam permusuhan, kecuali mereka yang saling mencintai atas dasar ketakwaan kepada Allah. Allah memanggil mereka, "Ya ibadi la khaufun alaikumul yawma wa la antum tahzanun." Wahai hamba-hambaku, pada hari ini tidak ada lagi rasa takut atas kalian dan tidak ada rasa sedih. Artinya kalian berada dalam surga nantinya.
Ketika Allah memanggil ya ibadiyah, ya ibadi la khaufun alaikum. Semua orang bergembira, hatta orang kafir. Orang kafir semua bergembira pada saat itu. Munafik juga ikut bergembira, apalagi muslim. Begitu Allah lanjutkan panggilannya dan menyebut sifat siapa yang dipanggil itu, alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Dan Allah katakan udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke dalam surga bersama pasangan kalian dalam keadaan diberi kenikmatan. Maka saat itulah orang-orang kafir kembali putus asa. Demikian juga munafik. Maka semua dibangun di atas cinta kepada Allah dan cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Allah itu sekiranya diibaratkan seperti lautan, maka dialah lautan yang tidak berpantai. Andaikan diibaratkan seperti panjangnya sungai, maka dialah sungai yang tidak bermuara. Maka beruntunglah orang-orang yang mencintai Allah dengan bukti yang nyata, yaitu dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengaruniakan kita cinta kepada Allah Azza wa Jalla dan juga mendapatkan cinta Allah sebagaimana Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku memohon kepadamu cintamu dan cinta orang yang mencintaimu serta cinta kepada amal yang mendekatkan diriku kepada cintamu. Nah, itu yang akan kita usahakan dengan cara membahas cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dimasukkan dalam kitab At-Tauhid. Bahkan Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan menyebutkan di dalam kitabnya Al-Irsyad ila Tashihil I'tiqad, di antara kesyirikan yang dilakukan oleh manusia adalah syirkul mahabbah, syirik dalam masalah cinta. Baik. Bab 31. Cinta kepada Allah. Mahabbah, cinta kepada Allah, merupakan cinta ibadah, yaitu cinta yang berwujud ibadah, yaitu cinta yang di dalamnya mewajibkan akan adanya ketundukan dan pengagungan kepada Allah. Dan pengagungan dalam hati hamba yang mencinta menurut adanya pelaksanaan terhadap perintah Allah. Menuntut adanya pelaksanaan terhadap perintah Allah serta upaya menjauhi larangannya. Yakni ketika seorang mengaku dirinya cinta kepada Allah, itu akan menuntut dia untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala merupakan prinsip agama Islam yang porosnya berputar pada cinta ini. Maka semakin sempurna cinta hamba kepada Allah, semakin sempurna pula agamanya. Dan sebaliknya, semakin berkurang kecintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin berkuranglah tauhid hamba itu. Kecintaan seperti ini, yaitu cinta yang berupa ibadah, khusus dipersembahkan hanya kepada Allah saja. Maka barang siapa yang selain cinta kepada Allah juga cinta kepada selainnya dengan cinta ibadah, maka dia telah terjatuh ke dalam syirik besar. Contohnya, seorang karena cinta kepada wali, dia serahkan doanya kepada wali yang telah mati. Itu yang dimaksud cinta ibadah. Cinta yang menyebabkan seseorang menyerahkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah. Jika cinta itu cinta tabi'iyah kepada sesuatu, maka tidak masalah. Sebagiannya ada yang menimbulkan dosa. Karena cinta tabiat ini ada yang menimbulkan dosa, ada yang mendatangkan pahala. Menimbulkan dosa misalnya mencintai wanita yang bukan mahram dan berpacaran sebelum adanya akad pernikahan
dasarnya cinta ini adalah memang tabiat, bawaan. Tetapi mengantarkan kepada maksiat, ini berdosa. Mencintai istri dan anak yang tidak menghalangi dari ketaatan kepada Allah, ini cinta yang mendatangkan pahala. Karena memang seorang laki-laki diwajibkan mencintai dan menyayangi keluarganya. Namun yang dimaksud dalam tulisan ini adalah cinta seorang kepada selain Allah menyebabkan dia menyerahkan salah satu ritual ibadah yang Allah wajibkan kepada hamba tersebut. Doa, tawassul, istighosah, takut yang membuat dia sujud kepada selain Allah, tawakal dalam semua urusan kepada selain Allah. Itulah yang menyebabkan dia jatuh dalam perbuatan syirik, namanya syirkul mahabbah. Ya, syirik karena cinta. Demikian juga ada sebagian orang karena cinta kepada seseorang, dia meninggalkan ibadah. Bisa-bisa ini akan buat dia berbuat syirik. Sampai ada seorang ikhwan dan dia sudah cari sama istrinya sekarang. Dan ini kenyataan, kejadian. Namanya bucin. Budak cinta. Bucin. Nah, ini jangan sampai terjadi pada diri kita dan juga istri kita. Berlebihan dalam mencintai pasangan. Ikhwan itu pernah nelpon kepada kami, tidak tahu apakah dia ada di sini atau tidak. Jadi istrinya sangat mencintai dia. Saking cinta dia sama suaminya, ke kantor dia ikut suaminya. Karena di kantor itu ada wanita-wanita yang seksi, dia buka jilbabnya supaya lebih seksi daripada wanita-wanita di kantornya. Karena takut suaminya terpengaruh dengan apa? Wanita di kantor. Karena dia sibuk mengikuti suaminya, dia tidak sholat 5 waktu. Dia berhenti. Tidak mau sholat karena takut kehilangan suaminya. Maka ketika suaminya nanya kepada saya, itu istri udah gila, bawa ke rumah sakit jiwa. Itu yang disebut dengan tergila-gila karena apa? Cinta. Jadi suami tidak bisa beraktivitas. Jangankan cari yang lain, cari uang aja udah tidak bisa. Maka dia pun berpisah dari istri. Itu akan menyiksa. Jadi pembahasan masalah ini bukan masalah sepele. Urusan cinta ini bukan masalah sepele. Kalau berlebihan maka dia akan merusak. Apa aja yang berlebihan itu merusak. Maka cinta kepada selain Allah yang menyebabkan seorang meninggalkan ketaatan kepada Allah, itu bisa-bisa membuat dia kufur. Kenapa ada wanita-wanita yang rela murtad gara-gara mengikuti pasangan laki-lakinya yang beragama lain? Karena masalah cinta. Cinta yang berlebihan. Ya, bahkan ada yang lebih, subhanallah, lebih mual. Mau muntah kita dengar ceritanya. Ya, pada tahun 2008 ada beberapa sahabat teman kami, dia bercerita tentang seorang akhwat di Bandung. Ini gara-gara cinta. Kalau ini saya beri judul Cinta Papua. Ya, bukan rasis ini bukan, tapi ini Cinta Papua saya bikin judulnya. Jadi akhwat ini pakai jubah besar, kuliah umum, kayak kuliah pada dasar umum. Tapi bukan kuliah agama. Jadi dia setiap pergi kuliah itu lewatin asramanya orang-orang Papua yang beragama Nasrani. Tahu sendiri bagaimana laki-laki kalau mengganggu perempuan cantik gitu kan, diganggu. Pokoknya setiap hari lewat tuh cantik. Si akhwat ini marah karena digodain kan. Tapi dia tetap lewat situ. Suatu hari si penggoda ini pulang kampungnya, mungkin libur. Dan dia lewat situ. Dia tidak mendengar lagi suara mana suara kemarin. Sampai dia merindukan suara itu dan jatuh cinta kepada laki-laki yang tidak muslim ini, yang masih beragama Nasrani. Begitu datang kembali si laki-laki ini ke daerah tempat dia kuliah, dia pun menjalin hubungan di luar pernikahan dan hamil.
hamil dengan orang kafir. Anda bayangkan, ya kalau si Papua itu dibandingkan dengan saya, gantengan mana? Tapi lebih tidak laku. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan bucin. Apa itu? Menjadi budak cinta. Yang kemudian dia hamil, kembali kepada bapaknya, dia beritahukan orang tuanya bahwa saya ini hamil. Dengan siapa kau hamil? Dengan laki-laki Nasrani itu, yang berasal dari Papua. Orang tuanya tidak terima dan marah, mengusir anaknya dari rumah. Dan ini ceritanya tak bukan dongeng yang Ustadz Masykur, bukan. Diusir. Begitu diusir, dia tidak punya lagi tempat pelarian, kecuali datang kembali kepada laki-laki tadi, minta pertanggungjawaban. Laki-laki itu mengatakan, iya saya akan bertanggung jawab, asalkan kau pindah agama. Maka pindah agama. Itu yang dimaksud. Jadi masalah mencintai itu bukan masalah sepele. Bisa menyeret seorang keluar dari Islam. Dan ini kenyataan. Bukan sebuah dongeng. Mungkin antum pernah dengar seorang muadzin, setiap hari dia mengumandangkan asyhadu alla ilaha illallah. Dulu kan muadzin naik ke atas menara. Di samping menara itu ada rumah orang Nasrani. Anak perempuan orang itu cantik lagi jemur pakaian. Dia tengok ke bawah, dia lagi adzan nih, tengok ke bawah. Itu cantik luar biasa. Turun dia dari tempat adzannya masuk ke rumah orang. Dan dia minta diri untuk menikahi anak tersebut. Kemudian orang tuanya mensyaratkan, kau harus keluar dari agama Islam, ikuti agama kami baru kau nikah. Nah jadi adzan, turun. Melamar anak perempuan itu. Begitu datangnya waktu pernikahan antara mereka, dan mereka menikah. Sebelum malam pertama, dia disuruh oleh mertuanya memperbaiki atap rumah. Begitu dia perbaiki atap rumah, dia jatuh dan mati murtad. Mati apa? Murtad. Begitu masalah cinta ini. Mungkin bapak-bapak yang sudah berumur klasik itu ngomong, ah masa sebegitunya Pak Ustadz? Ya karena antum mungkin cintanya dulu lempar surat pakai burung merpati. Sekarang udah ada WA. Ya. Oleh karena itu hati-hatilah dengan perkara ini. Maka dia bisa jadi membuat seorang jauh dari Islam. Maka disebutkan semua cinta yang membuat seorang tunduk kepada yang dicintainya, kalau itu tidak diserahkan kepada Allah, maka itulah syirkul mahabbah. Syirik dalam masalah cinta. Dan ini terjadi pada sebagian ahli ibadah yang mereka mengagungkan serta mencintai kubur-kubur dan wali-wali yang sudah meninggal dunia. Seperti mereka cinta kepada Allah, bahkan lebih besar cintanya kepada para wali itu daripada cinta kepada Allah. Oleh karenanya Allah katakan, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Dan orang-orang yang beriman sangat besar cinta mereka kepada Allah. Ya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, Allah mengabarkan bahwa orang yang mencintai sesuatu selain Allah yang dia cintai, sebagaimana mencintai Allah, maka dia termasuk orang yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Dan tandingan di sini adalah tandingan dalam mahabbah, kecintaan. Bukan tandingan dalam penciptaan dan rububiyah. Ya, orang-orang yang menjadikan cinta dia kepada makhluk sama dengan cintanya kepada Allah, berarti dia telah membuat tandingan bagi Allah dalam urusan apa? Cinta. Kemudian lanjutan daripada ayat ini,
ayat surat Al-Baqarah ayat 165. Kata Allah, walau yara alladhina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allah syadidul 'adzab. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka akan menyesal gara-gara berbuat demikian. Ya. Jadi di sini jemaah sekalian azakumullah, mereka membuat tandingan ini dalam urusan cinta. Karena semua orang meyakini dalam urusan perbuatan dan rububiyah tidak ada yang bisa menandingi Allah. Tidak ada. Ya. Karena hampir tidak terdapat seorang pun juga yang menetapkan adanya tandingan bagi Allah dalam penciptaan dan rububiyah. Berbeda dengan tandingan bagi Allah dalam kecintaan. Karena kebanyakan manusia telah menjadikan tandingan bagi Allah dalam kecintaan dan pengagungan. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, maka Dia Allah mensifati orang-orang yang beriman bahwa kecintaan mereka kepada Allah Azza wa Jal lebih besar daripada cinta orang-orang musyrik. Para ulama mempunyai dua pendapat tentang ayat ini, maksud tentang penafsirannya. Yang pertama dikatakan, mereka mencintai berhala-berhala mereka sebagaimana kecintaan kaum mukminin kepada Allah Ta'ala. Dan kecintaan kaum mukminin kepada Allah lebih besar daripada kecintaan mereka terhadap berhala-berhala mereka. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, dikatakan dalam pendapat lain, mereka mencintai berhala-berhala mereka sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah. Dan kecintaan kaum mukminin kepada Allah lebih besar daripada kecintaan mereka kepada Allah. Dan inilah pendapat yang benar. Adapun pendapat yang pertama adalah pendapat yang kontradiktif dan batil. Karena orang-orang musyrik tidaklah mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana kecintaan kaum mukminin kepada Allah. Jadi maknanya ada dua. Makna pertama, ya yuhibbunahum kahubbillah. Makna yang pertama diartikan orang musyrik itu cinta kepada berhala. Orang musyrik itu cinta kepada berhala seperti cintanya orang Islam kepada Allah. Saya ulangi ya. Yang pertama itu maksudnya orang musyrik cinta kepada berhala seperti cintanya orang Islam kepada Allah. Berarti yang sama di sini adalah cinta. Beda yang dicintai. Beda yang dicintai. Orang musyrik ini cinta berhalanya. Orang Islam cinta kepada Allah. Gitu. Porsi cinta musyrik kepada berhala sama dengan porsi cinta orang Islam kepada Allah. Itu makna pertama. Ini makna yang batil. Ya. Makna yang kedua, orang musyrik itu mencintai berhala sebagaimana mereka mencintai Allah. Berarti ini bicara tentang cintanya kaum musyrikin. Selain mereka cinta kepada Allah, mereka juga cinta kepada berhala dengan cinta yang sama. Begitu. Namun orang Islam lebih besar cinta mereka kepada Allah melebihi cinta orang-orang musyrik yang mencintai Allah. Di mana orang musyrik cinta kepada Allah dengan berbuat syirik. Gitu. Dan inilah makna yang benar. Ibnu Taimiyah berkata lagi, mereka orang-orang musyrik dicela lantaran mempersekutukan antara Allah dengan tandingan-tandingan mereka dalam kecintaan. Mereka ini tidak mengikhlaskan kecintaan itu kepada Allah semata, sebagaimana kecintaan kaum mukminin kepadanya. Ya. Jadi orang Islam itu betul-betul tulus mencintai siapa? Allah.
Bagaimana bukti seorang itu tulus mencintai Allah? Dia tidak banyak protes terhadap syariat Allah. Tidak banyak protes. Makanya para sahabat ketika disuruh perang, perang. Ya. Ketika disuruh menjaga-jaga perbatasan kaum muslimin, mereka jaga. Wanitanya ketika disuruh berjilbab, mereka berjilbab. Dilarang keluar rumah oleh Allah karena tidak menutup aurat, mereka tidak keluar rumah. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Begitu cinta itu. Makanya sampai ada sahabiah wanita, para sahabat-sahabat wanita Nabi SAW, tidak keluar rumah kecuali 2 kali setahun. Karena punya jilbab. Kenapa 2 kali setahun? Yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, minjam jilbab tetangga. Karena kalau minjam jilbab tetangga setiap hari tidak enak. Tapi 2 kali setahun ya masih bisa lah. Dan itu dilakukan oleh mereka. Hari ini, Bu, kenapa tidak pakai jilbab? Gak ada jilbab Pak Ustadz. Dosa loh. Tapi Pak Ustadz, tapinya itu yang masalah. Ya. Mana kecintaan kepada Allah itu? Enggak ada. Atau berkurang cinta itu. Seiring dengan berkurangnya cinta, maka saat itulah kuranglah ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah mahabbah yang pertama. Mahabbah merupakan salah satu jenis ibadah. Bahkan bisa dikatakan salah satu ruh ibadah. Karena ibadah memiliki 3 rukun atau 3 ruh. Pertama cinta, kedua takut, ketiga berharap. Ibadah itu memiliki ruh atau rukun qalbiyah. Pertama apa? Cinta, kedua takut, ketiga berharap. Maka orang yang bisa mengumpulkan 3 hal ini dalam beribadah, dia akan nikmati ibadah. Dia akan menikmati ibadah. Yang kedua, barang siapa yang menjadikan tandingan bagi Allah yang ia mencintai tandingan tersebut sebagaimana dia mencintai Allah, maka ia musyrik dengan syirik besar. Karena cinta adalah ibadah, sedangkan mempersembahkan ibadah kepada selain Allah adalah syirik besar. Ya. Adalah syirik apa? Besar. Yang ketiga, di antara orang musyrik ada juga yang mencintai Allah Azza wa Jalla dengan kecintaan yang sangat besar. Tetapi hal itu tidak berguna tanpa memurnikan cinta tersebut hanya kepada Allah saja. Tidak akan berguna. Makanya orang musyrik itu membuat alasan-alasan demi merealisasikan kemusyrikannya. Ketika dikasih tahu jangan ente sembah berhala, jangan menjadikan tandingan bagi Allah, apa jawaban mereka? Ya. Walladzina ittakhadhu min dunillahi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan wali-wali selain Allah, itu yang mereka cintai selain Allah, mereka jadikan pelindung selain Allah, mereka mengatakan, kami tidak menyembah para berhala ini, tapi kami berharap mereka lah yang mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Alasannya apa nih? Tawassul. Alasannya agar wali yang mereka cintai itu mendekatkan diri mereka kepada Allah. Namun ketika mereka beribadah kepada Allah, berdoanya harus melalui para wali-wali tersebut. Berarti mereka cinta kepada Allah? Iya, cinta. Tapi merealisasikan cinta itu tidak murni. Tidak murni. Maka itulah yang membuat mereka berbuat syirik. Lalu bagaimana kiranya seseorang murni tidak cinta kepada Allah karena cinta kepada selain Allah? Ada orang seperti ini enggak? Ada.
Demi yang dicintainya, dia tinggalkan ibadah kepada Allah. Ini lebih besar daripada kesyirikan kaum musyrikin. Yang keempat, wajib mengikhlaskan cinta hanya kepada Allah. Dia adalah merupakan tanda keimanan. Mengikhlaskan kecintaan hanya kepada Allah termasuk tanda keimanan. Tapi sekali lagi, cinta itu dibuktikan. Ustaz, bagaimana, apa sih tandanya kita cinta kepada Allah dengan cinta ibadah? Padahal kita juga cinta kepada anak istri kita, kepada harta benda kita, kepada kendaraan kita. Sekarang ini orang cinta kepada semua yang ada ini. Tidak ada orang naik mobil, tidak suka naik mobil Pak Ustadz, padahal dia lagi naik mobil. Berarti dia cinta kepada barang itu? Cinta. Kapan dia tercela? Ketika barang-barang tersebut menyibukkan dia dari ketaatan kepada Allah. Kalau semuanya itu hanya sekedar dicintai, disukai secara tabi'iyah, apalagi dicintai karena Allah, demi mensyukuri nikmat Allah, justru akan mendatangkan pahala. Kalau hanya sekedar suka karena tabiat kita suka, tanpa memalingkan kita dari Allah, maka saat itu tidak masalah. Tidak masalah. Nah, bukti cinta kita kepada Allah yang pertama adalah kita taat kepadanya dengan cara mengikuti Rasulullah SAW. Dan itu sudah kita bacakan ayatnya tadi, surat Ali Imran ayat 31. Yang kedua, orang mencintai Allah itu, dia tidak banyak protes. Dia akan mengatakan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Makanya para sahabat, kenapa mereka berani mati? Karena mereka rindu kepada Allah yang mereka cintai. Rindu mereka. Bahkan sampai ada seorang sahabat, yaitu Al-Bara' bin Malik. Dia berharap segera mati syahid, agar segera berjumpa dengan Tuhannya. Dia kejar mati itu. Walaupun mati seringkali melarikan diri darinya, tidak mendatanginya. Artinya mati tidak menemuinya karena belum datang ajalnya. Sampai pada tahun 11 Hijriyah, dan itu adalah keadaan yang sangat mengerikan dan sangat menentukan. Apakah dua kalimat syahadat ini akan berlanjut dengan ungkapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau dua kalimat syahadat ini akan bercampur dengan wa asyhadu anna Musailamah Rasulullah. Maka saat itulah Al-Bara' bin Malik berjuang bersama para sahabat untuk membunuh Nabi palsu ini. Ketika para sahabat lain mengatakan kita pulang ke kota Madinah saja karena bentengnya terlalu kuat, Bara' bin Malik tidak. Dia katakan tidak ada Madinah di sini. Di sini antara kita berjuang sampai mati bertemu dengan Allah, atau kita berjuang membunuh Musailamah Al-Kadzdzab. Untuk memasuki benteng itu, dia dilempar oleh para sahabat menggunakan tameng. Diangkat pakai tombak, dan dia masuk ke dalam benteng terluka hampir 80 luka, depan dan belakang. Dia buka benteng setelah membunuh 10 orang, lalu baru kaum muslimin masuk. Apa dia kata waktu itu? Ketika tubuhnya tergeletak di pintu gerbang dan didapati oleh Khalid bin Walid, kata dia, sekaranglah waktunya aku berjumpa dengan Allah. Sekarang waktunya berjumpa dengan siapa? Allah. Tapi Khalid bin Walid tetap merawatnya dan masih hidup. Sampai di tahun 17 Hijriah baru dia terbunuh. Dan dibunuh oleh Hurmuzan. Terbunuhnya Al-Bara' bin Malik itu membuat Umar sedih, bercampur marah. Umar itu di zaman dia tidak pernah mengangkat Bara' bin Malik ini sebagai panglima. Gak mau dia. Kata Umar kepada pasukannya, jika kalian tidak memiliki panglima, jangan sekali-kali angkat anak muda ini sebagai panglima. Karena tidak akan ada pasukan yang pulang kembali ke kota Madinah. Artinya dia akan bawa semua pasukannya untuk mati, karena dia tidak pernah mau mundur. Kenapa? Karena terlalu dia cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu luar biasa. Ini orang luar biasa, ini Bara' bin Malik.
belum nikah. Dia sampaikan begitu, mungkin ada di belakang yang mau cari menantu. Itu menunjukkan jemaah sekalian, ada orang-orang yang begitu luar biasa cintanya kepada Allah. Kemudian kecintaan para sahabat itu tadi dibuktikan dengan sami'na wa ta'na. Kita pun harusnya demikian. Jangan banyak protes. Kemudian di antara bukti cinta itu seorang senantiasa memperhatikan surat-surat yang dikirim oleh yang mencintainya, yang dicintainya. Siapa yang kita cintai? Allah. Apa surat yang diturunkannya? Al-Quran. 114 surat sehari tidak pernah kita baca satu ayat pun, ini masalah. Maka sempatkan waktu untuk baca, entah kita di masjid atau kita di rumah, ya, kita bacakan ayat-ayat. Dan senantiasa berzikir, ini bukti yang keempat. Senantiasa apa? Berzikir. Kalau kita cinta seorang, kita sering nggak nyebut namanya? Sering. Makanya istri-istri kita itu kalau lagi ngumpul-ngumpul, sudah habis yang diobrolkannya, kita yang diobrolkannya. Ini udah ngumpul nih, selesai arisan. Tadi ngumpul makanan apa, masakannya apa di rumah. Udah selesai bahan ini, apa yang diobrolkannya? Suaminya masing-masing. Kenapa dia sebut nama kita? Karena dia cinta kepada kita. Meskipun kadang dia kesal sama kita. Itu adalah bukti seorang untuk mencintai orang lain. Lalu ketika kita katakan kita cinta kepada Allah dan tidak pernah berzikir kepadanya, ini masalah dengan hati kita. Ada zikir-zikir yang mudah kita ucapkan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini bukti. Maka ketika semua itu bisa dibuktikan, saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghargai cinta itu dengan membalas cinta dengan cinta pula. Ya. Baik, ayat berikutnya yang dibawakan oleh penulis. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Kata Allah dalam surat At-Taubah ayat 24, katakanlah, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan ruginya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjuang di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan. Lanjutan daripada ayat itu, hatta ya'ti Allahu bi amrih. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin mengungkapkan perintah yang disebutkan dalam firman-Nya yang artinya maka tunggulah, yang dimaksud daripada perintah ini adalah ancaman. Maka itulah selanjutnya Allah berfirman sampai Allah memberikan keputusan, yaitu membinasakan mereka yang lebih mengutamakan kecintaan kepada 8 perkara tersebut daripada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya. Ya. Pada dasarnya cinta kepada orang tua, kepada anak, kepada saudara, kepada istri, keluarga, ya, kemudian harta, kemudian perdagangan, tempat tinggal, cinta kepada semua itu tidak masalah. Kapan masalahnya?
Lihat ayatnya. Ahabba ilaikum. Baru bermasalah. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Ya. Baru bermasalah cinta tersebut. Tapi sekiranya dia tidak berlebihan, sekedar cinta tabiat, tidak masalah. Orang dikasih harta sebanyak-banyak dan dia suka, lalu harta itu dia infakkan di jalan Allah, maka itu jadi pahala baginya. Namun jika harta itu menghalangi dia dari ketaatan, sekali lagi, pada saat itulah dia dalam masalah besar. Apa itu? Fatarabbasu. Tunggu. Ini ancaman. Apa yang ditunggu? Sampai datang kebinasaan yang Allah timpakan kepada kalian. Maka ayat di atas menunjukkan bahwasannya kecintaan terhadap 8 perkara tersebut, walaupun kecintaan ini bukan cinta yang berupa ibadah, tapi jika lebih diutamakan daripada kecintaan kepada Allah, maka kecintaan seperti ini menjadikan sebab datangnya hukuman dari Allah. Ini berbicara cinta kepada yang halal. Punya sendiri, istri sendiri, anak sendiri. Bagaimana kalau orang itu cintanya kepada istri tetangga sampai tinggalkan sholat 5 waktu? Dia cinta sama istri orang lain. Cinta kepada pasangan orang lain. Di mana pasangannya itu mengatakan kamu berhenti sholat, kamu cukur jenggot, kamu begini, kamu begitu. Gimana jadinya? Ini tercela loh. Cinta kepada yang halal ini kalau berlebihan. Bagaimana kalau itu mencintai yang haram? Maka tentu lebih tercela lagi. Tunggu datangnya siksaan Allah. Ada kisah nyata seorang, dan ini anak temukan di musola. Orangnya saya temukan di musola. Sekalipun dia tidak pernah sentuh tuh musola, padahal toko HP-nya itu dekat musola. Di salah satu tempat perbelanjaan dan penjualan HP. Waktu itu dia lagi doa menangis, anak ada di sampingnya. Kemudian dia melihat raut wajah saya. Dia curiga saya ini orang sekampung dengannya. Dia orang Bima, tapi tinggal di daerah, salah satu daerah di daerah Sawangan sini. Itu daerah-daerah sekitar sini. Dia tengok. Anda orang Bima? Iya, saya orang Bima. Saya dicerita banyak. Bahwa dulu saya punya toko di sini banyak. Jadi toko HP itu toko dia banyak sekali. Dari situ dia beli rumah 2, 3, 4 rumah lah dia punya di daerah. Tapi sekalipun dia tidak pernah datang ke musola itu, sambil dia cerita nangis dia. Kalau bukan karena kebangkrutan itu, saya tidak pernah sentuh musola ini. Cerita awal bangkrut itu, ketika banyak keuntungan, kami pun memperbanyak hutang di bank karena dilihat banyak untung. Udah cari nafkah dengan yang halal, tercela pula tidak sholat. Dia ingin tambah nafkah dengan cara yang haram. Bagaimana caranya? Dia pinjam uang bank, kalau salah waktu itu dia cerita 3 miliar kalau salah. Karena surat-surat rumahnya dia gadaikan semua. Nah, dia pinjam uang bank itu untuk dipinjamkan kepada pedagang-pedagang lain, rentenir bank harian itu. Itu maksudnya. Ditegur oleh ikhwan kita yang ada di samping tokonya, kebetulan mereka sama-sama di deretan toko yang sama. Bang, kataku diperangi oleh Allah suatu hari nanti. Itu sebelum pandemi. Kalau salah cerita ikhwan itu juga, saya tegur dia Pak Ustadz 3 bulan sebelum pandemi. Begitu pandemi semua hartanya ludes. Baru seminggu istrinya menjual semua asetnya. Kemudian istri melarikan diri membawa uang yang banyak bersama anak-anaknya. Dan rumahnya disita oleh bank. Dan sekarang dia tinggal di pelataran toko orang. Jadi dia tidak punya rumah lagi sekarang. Jangan kata punya toko. Sekarang dia jualan barang-barang berupa ikat pinggang itu ambil dari toko lain untuk dia jual di pelataran toko.
Begitu cara Allah mendatangkan apa? Azab, cobaan, ujian, siksaan, teguran. Maka Allah katakan fatarabbasu, tunggu. Dia berlebihan cinta kepada harta, cinta kepada istrinya, sehingga dia harus bermain dengan riba. Dan dia tidak sholat. Dia ngaku sendiri waktu itu. Saya tidak pernah sentuh ni musola, kecuali setelah Allah bangkrutkan saya, Pak Ustaz. Maka saya katakan Anda seharusnya bersyukur kepada Allah. Karena Anda masih mengingat Allah dengan cara itu. Tapi dia sekarang lagi duda. Karena istrinya pergi melarikan diri membawa uang. Ya. Maka demikianlah cinta yang berlebihan. Yang dia cintai pergi melarikan diri. Dan dia terlantar di bawah toko-toko. Maka Allah tidak pernah salah bicara. Fatarab basuh. Hati-hati kita. Meskipun cinta kepada sesuatu itu tidaklah bersifat peribadatan. Tapi setidaknya dia menjauhkan diri seorang dari apa? Allah. Dan itu yang Allah ancamkan. Bagaimana kalau cintanya membuat dia beribadah kepada selain Allah? Yang diceritakan ini orang cinta tabi'iyah yang berlebihan sampai dia jauh dari Allah. Lalu bagaimana dengan mereka yang cinta kepada selain Allah lalu menyembahnya, berdoa kepadanya, bertawakal kepadanya? Tentu semua itu lebih besar dosa dan ancamannya. Maka Allah tidak pernah salah mengancam. Fatarab basu, tunggu. Ya, ini namanya ancaman. Baik, faedah. Yang pertama, haramnya mendahulukan kecintaan kepada 8 perkara ini ataupun yang lainnya daripada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya, dan ancaman bagi orang yang melakukannya. Faedah yang kedua, bolehnya mencintai 8 perkara ini selama tidak didahulukan atas kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Boleh enggak mencintai 8 perkara tadi? Boleh, selama dia halal dan tidak menjauhkan kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Boleh. Ya. Makanya Imam Abu Hanifah pernah ditanya, wahai Imam, ada orang cinta kepada fitnah, lari dari rahmat. Apakah dia wali Allah atau wali syaitan? Kata Abu Hanifah, dia wali Allah. Kok bisa? Dijawab oleh beliau dan dia boleh jelaskan. Bukankah anak istri itu fitnah? Iya. Boleh nggak mencintainya? Boleh. Bukankah hujan itu rahmat? Iya. Apa Anda tidak lari ketika turun hujan? Iya. Berarti itulah wali Allah. Selama tidak berlebihan. Selama apa? Tidak berlebihan. Maka semua itu akan mendatangkan kebaikan. Jadi di sini kata penulis, bolehnya mencintai 8 perkara ini selama tidak didahulukan atas kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya. Kemudian yang ketiga, wajibnya cinta kepada Allah dan cinta kepada apa yang dicintainya. Cinta kepada Allah dan cinta kepada apa yang dicintai oleh Allah. Yang keempat, wajibnya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia adalah kesempurnaan iman yang wajib. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Tidak sempurna cinta seorang sampai dia mencintai aku melebihi cintanya pada diri sendiri, kepada ayahnya, kepada anaknya, dan kepada seluruh manusia. Ya. Kemudian yang kelima, cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi SAW saling berkaitan. Salah satu saja
tidak sah tanpa yang lain. Kalau ada orang mengatakan, saya cinta kepada Allah, tapi tidak cinta kepada Nabi, maka cintanya batal. Ada orang mengatakan, saya cinta kepada Nabi, tapi tidak cinta kepada Allah, ini juga cintanya batal. Maka harus bersamaan. Cinta kepada Allah berarti cinta kepada Nabi SAW, berarti menuntut kita untuk mencintai apa? Allah. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu hingga aku lebih dicintainya daripada cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Di sini Nabi mengatakan kita tidak sempurna imannya tanpa mendahulukan cinta kepada Rasulullah SAW melebihi cinta kita kepada anak dan orang tua kita. Biasanya seorang mencintai anaknya itu otomatis, ya enggak? Berapa banyak orang meninggalkan sunnah gara-gara anaknya? Berapa banyak orang meninggalkan ketaatan gara-gara ayahnya? Iya enggak? Karena menghormati ayahnya, karena menyayangi anaknya, dia meninggalkan ketaatan. Karena seorang ketika dia mencintai anaknya, itu otomatis cinta itu. Tidak perlu dia cari, tidak perlu dia belajar untuk mencintainya, karena cintanya otomatis. Yang dia pelajari adalah cara mencintainya. Adapun mencintainya sudah ada sejak bawaan. Coba, antum sakit kepala, sakit sendiri ini, tidak begitu bingung kita untuk, begitu anak antum sakit, kelabakan enggak? Iya, karena cinta kepada anak itu luar biasa. Demikian juga cinta kepada istri. Maka ibu-ibu tidak perlu sering nanya, kamu cintai aku enggak? Kalau dia tidak kasih belanja 7 hari, berarti dia tidak cintai Anda. Karena cintanya tabi'i. Yang tertanam sejak awal. Tertanam sejak kapan? Dan itu yang lebih berbahaya daripada cinta kepada orang tua. Cinta kepada anak itu lebih berbahaya daripada cinta kepada orang tua jika tidak dipelajari cara mencintainya. Karena banyak orang meninggalkan ketaatan gara-gara cinta yang ini. Dia meninggalkan ajaran Rasulullah SAW gara-gara cinta yang ini. Gara-gara cinta kepada anak. Ini namanya mahabbatur rahmah. Cinta yang dibarengi dengan sifat kasih sayang. Adapun cinta kepada orang tua, cinta penghormatan. Mahabbatul ihtiram. Makanya Allah menuntut kita untuk menyayangi orang tua. Di dalam Al-Quran. Ya. Maka doa kita apa? Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Allah menyuruh kita untuk menghormati. Waqfid lahuma janahak. Ya. Minadzul. Ya. Tunduklah, tawadulah kepada keduanya. Itu adalah tuntutan untuk mencintainya dengan cara menghormati. Namun terkadang orang lebih menghormati orang tuanya daripada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dituntut untuk mencintai Rasulullah SAW melebihi cinta kepada semua itu. Syarahnya, sabda Nabi dalam hadis di atas, tidak beriman, sungguh ini adalah penafian peniadaan terhadap keimanan. Dan penafian keimanan dalam sabda Rasulullah SAW tersebut ada dua. Yang pertama,
kadang yang dimaksud adalah penafian kesempurnaan iman yang wajib, yaitu orang yang dinafikan keimanan darinya tidak menjadi kafir, hanya berkurang nilai keimanan. Yang kedua, kadang yang dimaksud adalah penafian atas keberadaan iman, yaitu penafian asal atau pokok keimanan, yang artinya dinafikan keimanan darinya menjadi kafir. Dan keimanan yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman yang wajib, sehingga yang dinafikan keimanan darinya tidaklah kafir, kecuali di dalam hati seorang tidak ada rasa cinta kepada Rasulullah SAW sama sekali. Maka tidak diragukan lagi bahwa ini menafikan pokok keimanan, sehingga orang yang tidak cinta kepada Rasulullah SAW sama sekali adalah kafir. Yang tidak mencintai Nabi sama sekali itu adalah kafir. Ada orang mencintai Rasulullah SAW, dia cinta kepada Nabi, tapi cinta dia kepada gurunya lebih daripada cinta kepada Nabi. Yang seperti ini kafir atau tidak? Dia cinta kepada Rasulullah, tapi dia lebih cinta gurunya. Dia lebih cinta bapaknya lah, misalnya begitu. Tidak sempurna atau tidak beriman? Di sana ada dua tidak nih. Tidak sempurna imannya dan tidak beriman sama sekali. Tidak sempurna imannya. Ada orang dia tidak benci kepada Nabi, tapi dia tidak cinta kepada Nabi. Yang ini, apa yang hilang? Kesempurnaan atau keimannya? Imanannya. Bagaimana kalau orang itu sudah tidak cinta Nabi, benci juga kepada Nabi? Ya. Oke. Yang ketiga, ada orang cinta kepada Nabi mati-matian, tapi dia tidak mau masuk Islam. Dia cinta kepada Nabi nak mati-matian, tapi dia tidak masuk Islam. Yang ini kafir apa muslim? Contoh siapa? Abu Talib. Kafir. Ya, Abu Talib itu lebih besar cinta Abu Talib daripada cinta kita kepada Nabi. Secara ukuran cinta, bentuknya. Tapi Abu Talib tidak mau masuk Islam. Makanya saudara-saudara kita yang merayakan Maulid Nabi, yang berbuat bid'ah yang tidak sampai keluar dari Islam, kita masih berharap semoga Allah mengampuni kesalahan mereka itu karena adanya cinta mereka kepada Nabi dalam hati. Kita jangan juga seperti sebagian orang senang melihat orang berbuat bid'ah, hore ada orang masuk neraka, begitu? Enggak. Kita masih berharap untuk diri kita dan mereka, mudah-mudahan karena ada sebenih cinta dalam hati kepada beliau, Allah memasukkan kita ke surga melalui itu. Sebagaimana ungkapan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Tapi kalau cinta kepada Nabi itu membuat kita minta kepada Nabi, baru cintanya tidak ada artinya. Berarti sudah menjadi cinta ibadah. Itu. Hubungan antara hadis ini dengan bab ini, hubungannya sangat jelas. Karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk dalam kategori cinta kepada Allah. Sedangkan jika kecintaan kepada Rasulullah SAW semakin besar, itu iman seorang tidak sempurna sebelum Rasulullah SAW lebih dia cintai daripada dirinya sendiri, daripada seluruh manusia. Tentulah cinta kepada Allah lebih utama dan lebih agung lagi. Jika seorang mencintai Rasulullah SAW membuat dia sempurna imannya, maka tentunya cinta kepada Allah lebih sempurna lagi imannya. Faedah dari bab ini, dari hadis ini. Yang pertama,
wajib mencintai Rasulullah SAW dan mendahulukannya atas kecintaan kepada semua makhluk. Yang kedua, amal termasuk dari iman. Karena cinta adalah amalan hati. Dan dalam hadis ini dinafikan keimanan dari orang yang tidak lebih mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada semua manusia. Yang ketiga, peniadaan keimanan dalam hadis ini tidak menunjukkan bahwa orang yang dinafikan keimanan darinya keluar dari agama Islam alias murtad. Tidak. Contoh mana nih? Orang yang lebih mencintai selain Allah, melebihi selain Rasulullah SAW daripada cinta kepada Nabi. Tapi dia tidak keluar dari Islam. Contoh siapa? Contoh orang yang berpacaran dengan hubungan yang haram. Kata pacarnya, "Bang, saya tidak suka Anda itu memakai pakaian-pakaian sunnah seperti itu. Saya ingin abang pakai anting, pakai kalung yang bertanduk banteng, keluar pakai topi dan celana yang robek di lutut." Maka dia lakukan semua itu. Ya, tentu dia melawan syariat Rasulullah SAW. Apakah orang ini keluar dari Islam? Tidak. Tapi imannya sudah banyak robeknya. Hilang kesempurnaan kewajibannya. Ini diantara contoh. Kemudian keimanan yang benar pasti akan tampak tandanya pada pemiliknya. Jadi kalau benar iman kita, maka kita akan dahulukan cinta kepada Rasulullah SAW daripada yang lain. Yang kelima, wajib atas setiap muslim untuk menolong sunnah Rasulullah SAW dan mengerahkan segenap kemampuan dan hartanya, karena hal ini termasuk kesempurnaan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh seperti dikatakan oleh Anas bin Nathar. Antum ingat perang Uhud? Di perang itu kan diberitakan Nabi telah wafat. Karena berita wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat semuanya tidak memiliki semangat lagi, kecuali sedikit yang masih semangat. Di antara yang masih semangat berjuang waktu itu namanya Anas bin Nathar. Anas bin Nathar. Dia kembali ke medan tempur dengan membawa pedangnya. Bertemulah dia dengan Sa'ad bin Mu'adz. Mereka berpapasan. Kata Sa'ad bin Mu'adz, "Mau kemana engkau wahai Anas?" Ini bukan Anas bin Malik, tapi Anas bin Nathar. "Mau kemana engkau wahai Anas?" "Aku mau berjihad, mau bertempur." Kata Sa'ad bin Mu'adz, "Untuk apa lagi kau berjuang? Muhammad telah mati." Apa kata Anas bin Malik? Anas bin Nathar. "Sekiranya Muhammad SAW telah wafat, maka aku akan berjuang bukan untuk membelanya, tapi untuk membela agamanya." Mendengar hal itu, Sa'ad bin Mu'adz yang tadinya mau pulang ke kota Madinah, balik lagi berjuang. Itu menunjukkan perjuangan itu bukan hanya untuk membela fisik Nabi SAW. Termasuk jihad adalah membela sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian wajibnya mendahulukan sabda Rasulullah SAW atas seluruh perkataan manusia, karena lebih cinta kepada beliau daripada semua orang. Maka ini mengharuskan lebih mendahulukan perkataan dan perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam daripada perkataan dan perbuatan seluruh manusia. Ya. Maka kalau ada dua pendapat, ini pendapat siapa nih? Pendapat Nabi. Ini pendapat siapa? Pak Kiai. Mana yang didahulukan? Pendapat Rasulullah SAW. Taib. Perhatian.
Barang siapa mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi dia tidak mengikuti beliau, tidak mendahulukan perkataan beliau dan Sallallahu Alaihi Wasallam atas perkataan selainnya, tidak menolong sunnah Rasulullah SAW, tidak membela syariat Rasulullah SAW dan membantah orang-orang yang menyelisihinya, maksudnya membantah, tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Orang yang tidak mau melakukan hal-hal di atas, maka pengakuan dia bahwa dia cinta kepada Rasulullah SAW adalah pengakuan yang dusta. Ada orang yang saya cinta kepada Nabi, tapi tidak ikuti Nabi, tidak mendahulukan perkataan beliau, tidak menolong sunnahnya, tidak membela syariatnya dan tidak membantah bid'ah, tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka pengakuan cinta itu adalah dusta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yaquluna amanna billahi wa birrasul wa ata'na, thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin. Wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun." Dan mereka, orang-orang munafik berkata, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kami mentaati keduanya. Kemudian sebagian dari mereka berpaling setelah itu. Mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkataan di antara mereka, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang. Lalu mana bukti cinta? Tidak ada. Ya. Dalam ayat ini Allah menafikan keimanan orang yang berpaling dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti di hari kiamat, alasan orang selamat dan alasan orang binasa porosnya ada pada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan Allah menyebutkan dalam suratul Al-Furqan ayat 20-an. Allah katakan, wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadhula. Lihat suratul Furqan ayat 27 sampai 29. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit kedua jarinya. Kata Syekh Sa'di, orang zalim di sini adalah orang musyrik dan orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Ya. Menyesali perbuatannya seraya berkata, aduhai, alangkah indahnya hidup. Kiranya dulu di dunia aku mengikuti jalan atau mengambil jalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman akrab atau panutanku. Sungguh dialah yang menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan setan memang pengkhianat manusia. Lihat, penyesalannya karena apa ini? Tidak menempuh jalan bersama Rasul. Lihat bagaimana kenikmatan dan kegembiraan orang-orang yang mengikuti Rasul. Lihat surah Al-A'raf. Allah mengatakan di dalam surah Al-A'raf, wa naza'na ma fi sudurihim min gillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq
Wa nudu an tilkumul jannata uristumuha bima kuntum ta'malun. Lihat surah Al-A'raf ayat 43. Kata Allah, dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Gillin itu artinya luas. Dendam, cemburu buta, hasad, dengki, iri, marah, semua dicabut sebelum masuk surga. Kata Allah, wa naza'na ma fi sudurihim min gillin. Sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Berarti mereka sekarang sudah di mana nih? Surga. Kami tidak mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjuki kami. Perhatikan ayat selanjutnya. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Berarti petunjuk tadi melalui siapa? Para Rasul. Dan siapa yang diutus kepada kita? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu diserukanlah kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepada kalian karena apa yang telah kamu kerjakan. Apa yang dikerjakannya? Kembali ke kalimat sebelumnya, yaitu mengikuti kebenaran yang dibawa oleh para Rasul. Dan kita memiliki Rasul yang paling mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akan didapatkan oleh orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Maka sehingga dengan sebab itu mereka dimasukkan ke dalam surga. Dan mereka akan merasakan nikmat surga itu senikmat-nikmatnya. Bagaimana cara mereka menikmati surga itu? Sebelum masuk surga, semua sifat buruknya di dunia dicabut dan dibuang ke neraka. Dicabut kemudian dibuang ke mana? Apa saja tadi? Dendam, marah, cemburu, buta. Maka ibu-ibu tak perlu berdoa, ya Allah jangan berikan bidadari kepada suamiku. Tidak perlu begitu. Berarti Anda menyuruh suami Anda masuk neraka. Karena setiap laki-laki pasti mendapat dua istri dari bidadari di surga. Pasti. Nanti akan terbang panci sama gelas. Tidak ada panci sama gelas di sana. Kecuali yang disediakan oleh Allah. Ya, panci dan gelas yang lebih mulia. Kenapa? Karena dicabut nih rasa cemburu, rasa dendam, rasa dengki, rasa hasad, dibuang dulu. Dan ini adalah calon penduduk surga. Setelah masuk surga, baru mereka memuji Allah. Atas dasar apa? Atas dasar mengikuti ajaran para Rasul. Sedangkan di sisi yang lain ada orang masuk neraka karena mereka menyesal karena tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Coba antum lihat dalam suratul Ahzab. Surah Al-Ahzab. Ini adalah merupakan curhatan orang-orang yang ada dalam neraka. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada hari, surat Al-Ahzab ayat 66. Pada hari ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di dalam neraka. Yaqulun, mereka mengatakan, ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Wahai alangkah indahnya hidup, kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Dan mereka berkata lagi, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah mentaati para pemimpin dan para pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Rabbana atihim di'faini minal adhab wal'anhum la'nan kabira. Wahai Rabb kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Apa sebab? Sebabnya 2.
meninggalkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan kedua lebih taat kepada selain Allah dan Rasulnya. Di sisi ini Allah berbicara tentang orang yang bangkrut, tentang orang yang menyesal karena tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Lihat ayat di bawahnya. Di ayat 70 dan 71. Apa Allah katakan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang lurus. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang agung. Di satu sisi Allah bicara tentang orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, bagaimana sengsaranya. Di sisi yang lain bagaimana kebahagiaan orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka demikian, jika kita cinta kepada Rasulullah SAW, maka pertama kita ikuti beliau. Ambil perkataan beliau, lupakan perkataan selain beliau. Kemudian berusahalah untuk menolong dan menghidupkan sunnah beliau. Dan berusaha membantah berbagai syubhat yang merusak ajaran beliau. Dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, karena itu tugas pentingnya para da'i yang mengaku diri sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang akan membuat kita selamat dalam cinta tersebut. Tapi kalau cuma sekadar ngaku, semua orang bisa saja mengaku. Kullun yadda'i bihubbi bilaylah, alaqan bilaylah, walaylah lam tukiru bidhaka. Semua mengaku, kullun yadda'i, semua mengaku cinta kepada Laila, tapi Laila tidak mengakui mereka mencintai. Ya, kan ada cinta Laila kan? Ya, Majnun Laila. Sampai temboknya Laila itu dicium-ciumnya, saking dia cinta. Tapi belum tentu Laila mencintai mereka. Ya. Maka orang yang mengaku-ngaku cinta kepada Nabi sampai mencium-cium rambut yang mereka klaim itu rambut Nabi, tapi berbuat bid'ah dan syirik, itu cinta tidak diakui. Ya kan? Sekarang orang cintai Nabi cium apa? Rambut. Entah rambut dari mana dia dapatkan itu. Maka ini semua tidak ada artinya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti kita akan bahas kembali. Masih berkaitan dengan bab ini. Dan bab ini kita bahas agak sedikit lama. Karena berkaitan dengan masalah apa? Hati. Cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Silakan, ada yang mau tanyakan. Fadhal. Bagaimana Ustaz, kalau seseorang yang menjadi sebuah anggota sebuah ormas keagamaan, ketika dia atau simpati tersebut dalam beribadah itu berdasarkan ketentuan dari ormas tersebut, Ya, terus apakah hal yang tersebut bisa menyebabkan sirkul mahabbah atau seperti apa Ustaz? kalau seperti itu kondisinya, dia hanya mencacati imannya. Karena dia tidak keluar dari Islam. Dia hanya mencacati apa? Imannya. Kecuali ketika ormas itu menentukan suatu ibadah yang membuat dia berbuat syirik dan kekufuran, maka di saat itu dia syirkul mahabbah. Tapi kalau dia
mengikuti pendapat ormasnya, meninggalkan pendapat Rasulullah SAW, dan itu tidak menyebabkan dia sampai membenci Nabi, maka di saat itu yang berkurang adalah nilai kesempurnaan imannya. Ya, karena ada sebagian sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, saudara kita yang menentukan cara beribadah, waktu beribadah mengikuti ketentuan siapa? Ormas. Hal seperti ini mengurangi nilai iman saja, tidak membuat mereka keluar dari Islam. Tapi ini ada pertanyaan. Seorang semangat mengajar setiap hari, one day one juz, mengaji, rajin bersedekah, sholat tepat waktu, tetapi harta yang didapat dari kerja di bank riba. Mohon nasihatnya Ustaz. Apa yang harus saya lakukan terhadap orang tersebut? Tetap menasihatinya dan tetap memberitahukan kabar gembira baginya bahwa perbuatan Anda ini adalah perbuatan yang mulia. Namun betapa sayangnya perbuatan mulia ini di sisi yang lain Anda juga berbuat sesuatu yang menyebabkan Allah memerangi Anda. Apa itu? Ya riba, karena Allah memerangi orang yang berbuat riba. Maka kita tetap mendukung terus Anda berbuat baik, mengaji, baca Quran, melakukan kebaikan-kebaikan, tapi Anda dalam posisi berbuat baik tapi masih melawan Allah, di mana Allah memberitahukan bahwa Allah memerangi apa? Riba. Ini cara kita menasihati mereka. Jangan sampai diputuskan perbuatan baiknya. Tetap kita basyiran wa nadhira. Kabar gembira dulu baru peringatan. Kita kan kadang lihat orang berbuat seperti itu kesal. Sudah kesal duluan, otak akal kita tidak jalan. Yang jalan adalah kepengen marah. Ini kesalahan kita dalam menasihati. Ustaz, sebagian cinta pada Allah dan Rasulnya, sebagian ya cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah menyayangi binatang. Oke. Tapi saya beli dengan kucing. Kucing itu selalu datang dan jinak. Tapi apa? Saya geli. Oh, geli. Oke. Saya geli dengan kucing, tapi kucing itu selalu datang dan jinak ke rumah sehingga disayang oleh cucu saya. Pertanyaannya, berdustakah berdosakah jika saya membawa jauh kucing jinak itu ke pasar atau ke tempat lain karena sering bau pesing, ya, sering bau pesing, dan saya merasa terganggu atau sedih. Jika tidak menzalimi kucing tersebut, silakan dibawa ke tempat di mana dia bisa cari makan. Tapi ingat, Nabi SAW pernah menyampaikan tentang kucing kepada Aisyah. Ya, kepada siapa? Aisyah. Aisyah waktu itu lagi makan. Ingat ya, Nabi tidak pelihara kucing. Tapi kucing datang ke rumah Nabi. Ya, Nabi, jangan sampai kita katakan ini kucing Nabi. Tidak. Itu berarti menisbatkan sesuatu pada Nabi. Tidak boleh. Tapi kucing datang ke rumah siapa? Nabi. Waktu itu Aisyah lagi makan. Bagian makanan Aisyah ini di sebagian tempat nampan atau piringnya itu dimakan kucing. Tapi Aisyah tidak ngusir tuh kucing. Begitu makan, kucing ini selesai hajatnya, Aisyah menyingkirkan bekas yang dimakan kucing itu, mau dibuang. Kata Nabi, jangan dibuang. Ya, yang menunjukkan bekas kucing itu najis atau tidak? Tidak. Jangan dibuang. Lalu Nabi beritahukan alasannya, innaha minat tawafina alaikum. Karena kucing itu
adalah binatang yang otomatis pasti hidup di sekitar kalian. Kita mau buang kucing itu, pasti datang kucing lain lagi ke rumah. Dan yang bertanya ini merasa geli dengan kucing. Dan itu seperti perasaan saya sebelum saya menikah dengan istri saya ini. Ana itu sangat geli dengan kucing. Ya. Maka dulu waktu kami sekolah, teman-teman kami tuh kalau mau jahil, mau kan biasa anak-anak sekolah dulu suka jago-jagoan kan. Itu akan hilang jagoannya kami kalau dibawakan kucing di hadapan kami. Lari, geli. Tapi setelah nikah dengan istri, ternyata dia hobi kucing. Aduhai. Ya pada saat itu anak harus berpura-pura sebenarnya waktu itu. Tapi lama-kelamaan ternyata kucing itu tidak memudorotkan. Ya, sampai di awal karena pasangan anak ini sangat suka sama kucing, itu kucing lahir di tempat tidur kita. Udah anak geli lahir di situ kucing. Ya mau tidak mau anak harus berlatih diri. Memang bau pesingnya awalnya begitu. Tapi lama-kelamaan sampai sekarang senang banget sama kucing itu. Senang. Ya. Dan sangat senang dengan kucing. Setelah saya baca hadis tadi, innaha minat tawafin alaikum. Waktu itu anak coba lihat-lihat di YouTube. Apa sih kelebihan kucing? Anak lihat di YouTube, ternyata di kucing itu, kucing yang sehat selalu berkilau kan bulunya. Dan rontok bulunya kalau dia jilat. Ternyata di lidahnya itu kata peneliti, ada zat yang membuat dia sehat. Makanya selalu bersihkan kakinya. Walaupun kehujanan di luar, masuk ke dalam kakinya sudah putih. Kenapa? Karena dia jilat dengan lidahnya. Di lidahnya itu ada kayak macam apa lagi itu serat. Serat-serat gitu. Maka selalu bersihkan kaki kucing. Lebih bersih daripada kaki saya yang masuk. Ya. Nah itu awalnya saya sampai sekarang alhamdulillah anak tidak mempermasalahkan kucing. Bahkan senang dengan kucing itu. Ya, tapi kami tidak berlebihan. Pergi beli kucing, ngurus kucing. Kalau dia sakit ya, kita bawa ke dokter kucing. Tidak bawa ke dokter gigi. Nah, sekarang begitu. Bahkan anak kadang ketawa sedih lihat istri itu kucing lagi sakit dibawa ke dokter, dioperasi juga. Oh, sampai segitunya. Nah, kalau ibu masih rasa terganggu, berlatihlah diri untuk menyukainya. Karena Anda menghindari satu binatang ini, satu kucing, kucing yang lain akan datang lagi. Apalagi kucing itu udah tahu anak Anda suka dengan kucing, itu dia datang tuh. Nggak tahu nih insting binatang ini kenapa dia bisa begitu. Ya, kalau kita pergi nih ke tempat-tempat lagi duduk, ya, kucing itu akan datang mendahului, dia akan datang kepada anak-anak saya, istri saya. Padahal ini orang asik. Ini menunjukkan bahwa ini binatang punya apa? Punya insting kedekatan dengan manusia. Anda mau tinggal dimanapun, kalau ada komunitas manusia, insya Allah di situ ada kucing. Ada kucing. Entah dia kucing garong atau kucing pencuri ikan, pasti ada kucing. Ya. Coba Anda melatih diri. Tapi kalau sekarang Anda tidak nyaman dengan itu, dan Anda tidak zalim kepada kucing tersebut, artinya tidak dibuang di tempat di mana dia lapar gitu, maka Anda tidak masalah untuk menyingkirkannya dulu. Tapi ingat, di rumah Anda ada cucu. Dan cucu Anda itu kalau dia tidak melihat kucingnya, malah dia keluar dari rumah dan melarikan diri, berarti Anda telah berbuat zalim. Ya, karena anak-anak itu juga bersedih kalau jauh dari kucingnya. Bersedih. Dan alhamdulillah, Ana ceritakan ini karena memang kita sama-sama geli dari kucing. Dan selama kelamaan alhamdulillah suka juga dengan kucing. Suka. Assalamualaikum Ustaz. Mohon pencerahan. Apakah bila suatu perceraian dalam suatu pernikahan boleh dikatakan karena perkawinan itu bukan karena cinta kepada Allah? Tapi boleh jadi karena cinta kepada Allah dari satu sisi. Mungkin si istri mencintai suaminya karena Allah, tapi si suami tidak. Atau si suami mencintai pasangannya karena Allah,
Boleh jadi si istri hanya mencintai suaminya karena fisik, atau karena dia pernah sekolah barengan dulu waktu SMP atau SMA. Dan itu bisa meretakkan hubungan. Ya. Kalaupun tidak retak di dunia, nanti retak di yaumul qiyamah. Seperti siapa yang tidak retak di dunia? Abu Lahab dan istrinya. Sehidup semati di atas kekufuran. Maka mulailah membangun, membina kembali hubungan cinta itu karena keagamaan pasangan. Karena ketakwaan dia, suami mencintai istrinya karena istrinya menutup aurat, mencintai istrinya karena istrinya taat beribadah kepada Allah. Demikian juga sebaliknya. Maka dengan itu akan langgeng hubungan tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Malik, maka lillahi abqa. Semua yang dicintai, semua yang dilakukan karena Allah, itu yang akan langgeng. Sekira cukup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.